Bapak Ibu kasih Tuhan, Shalom. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini dari Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara dan diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Ibadah kita pada pagi hari ini kita buka dengan pertolongan yang datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi ini Engkau memberikan kami hari perhentian dan Engkau juga menggerakkan hati kami untuk datang ke rumah Tuhan, berkumpul di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih lanjut ya Tuhan, Engkau yang mengetahui hati kami setiap orang. Kalau ada hati yang tidak berkenan padamu, Tuhan kuduskanlah. Tuhan ampunkan dosa-dosa kami. Mungkin ya Tuhan selama ini hati kami sudah dikuasai oleh ketamakan sehingga kami merugikan orang lain. Mungkin hati kami dikuasai oleh emosi ya Tuhan sehingga kami gampang tersinggung, gampang marah, gampang menghasut orang lain dan sebagainya yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran. Tuhan ampunkan dosa kami ya Tuhan. Jikalau ada hati yang selama ini kami lebih fokus kepada kesenangan dunia, lebih suka nonton medsos daripada membaca Alkitab, lebih senang ngomong dengan teman daripada berbicara kepada Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Demikian juga pagi ini ketika kami ya Tuhan datang ke tempat ini, kami mohon tubuh kami di sini, hati kami juga di sini ya Tuhan. Sehingga ibadah kami adalah ibadah yang hidup, ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah seru doa kami. Kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Puji syukur di hadirat Tuhan, kita sudah masuk di bulan ke-11 minggu ke-4. Mari kita datang menyembah Raja yang mulia,
Raja yang kita sembah, Raja yang hidup. KPPK 19 datang menyembah Raja yang mulia. Bait yang kedua datang memuji kasih besarnya. Datang memuji kasih besarnya, terang jubahnya, langit tirainya. Allah datang menembus awan gelap, tutur angin sepatah merintanginya. Bait ketiga, ku mau tuturkan kasih rahmat-Nya. Ku mau tuturkan kasih rahmat-Nya, tiupan napasnya, pancarkan terangnya. Sumber dari bukit turun ke ladang, Dia curahkan hujan sejurkan bumi. Bait yang terakhir, kuasanya besar, kasih-Nya ajaib. Kuasanya besar, kasih-Nya ajaib. Malaikat sorga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Di tengah-tengah kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, tentu kita tidak mudah menjalaninya. Banyak sekali gelombang badai yang kita harus hadapi. Namun kita tak percaya kita punya Tuhan yang hidup. Mari kita pujikan pujian yang kedua bersama keluargaku. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kita bersama. Pujian yang pertama kita akan pujikan melalui WL dan singer terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa dalam posisi yang berdoa meresapi akan lagu ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari Bapak Ibu kita pujikan sekali lagi bersama keluargaku. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia, berjanji
setia sampai akhir, mengasihimu Yesus bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup, gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami milik komitmen untuk mau melayani-Mu, meskipun di tengah gelombang badai hidup yang kami harus jalani. Tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, atas keluarga kami. Mari Bapak Ibu, kita mau berkomitmen bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita pujikan sekali lagi bersama keluarga kita. Kita mau melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Pendeta Emeritus William Lim. Kiranya Tuhan akan mempersiapkan hati kita dalam meresponi firman-Nya. Kita akan pujikan ada Tuhan dalam keluargaku. Biarlah doa ini pun boleh menjadi, pujian ini boleh menjadi doa kita bersama-sama dan mengantarkan kita dalam firman-Nya. Tuhan, ini keluargaku, kami datang kepadamu, kami berdoa, kami berserah, mohon pimpinanmu bagi keluarga kami. Tuhan, ini keluargaku, kami datang menyembah-Mu. Jadikanlah kami sehati, saling mengasihi, saling mengampuni. Ada Tuhan dalam rumah tanggaku. Ada Tuhan bagi anak-anakku. Ada Tuhan dalam pekerjaan.
kita pujikan sekali lagi. Tuhan, ini keluargaku. Tuhan, ini keluargaku. Kami datang menyembah-Mu. Jadikanlah kami sehati, saling mengasihi, saling mengampuni. Ada Tuhan dalam rumah tanggaku. Semesta bangkit berdiri. Ada Tuhan bagi anak-anakku. Ada Tuhan dalam pekerjaanku. Yesus ada selalu bagi keluargaku. Kasih Yesus dalam rumah tanggaku. Masa depan bagi anak-anakku. Berkat Tuhan dalam pekerjaanku. Yesus sanggup pulihkan keluargaku. Yesus sanggup pulihkan keluargaku. Mari kita berdoa. Rasa syukur kami sangat besar ya Tuhan, melalui puji-pujian yang mengangkat hati kami untuk mengingatkan kami ini adalah semuanya anggota tubuh Kristus Yesus yang Tuhan sudah titipkan pembentukan keluarga-keluarga ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, supaya kami bukan saja bisa membentuk keluarga, bisa melahirkan anak-anak, tapi bagaimana kami bisa membangun satu rumah tangga yang bahagia, yang berkenang di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sebentar akan melayani Engkau melalui pemberitaan firman ini. Tuhan, berikan dia kuasa dan hikmat dari surga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom. Saya senang sekali bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian, khususnya untuk membahas tentang keluarga. Nah, pagi ini tema yang diberikan adalah tantangan keluarga Kristen. Dan nats yang kita baca itu akan diambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 20 sampai Efesus pasal 6 ayat 4 ya. Lumayan panjang itu ya. Efesus pasal 5 ayat 20 sampai Efesus pasal 6 ayat 4. Mari kita membuka Alkitab kita, mungkin di cellphone atau saudara bawa Alkitab langsung. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian. Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti
Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pasal 6 ayat 1-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, ada seorang bapak reformator kita bernama Martin Luther. Dia pernah menuliskan tentang pernikahan, dan penulisannya ini bagus sekali ya. Dia berkata, pernikahan adalah salah satu karunia Tuhan yang terindah bagi manusia. Apabila ia bisa membangun satu rumah tangga yang bahagia, ia akan merasakan surga di dunia. Sebaliknya, jika ia gagal membangun rumah tangga, ia akan merasakan neraka di bumi. Dari perkataan Martin Luther ini, Bapak Ibu sekalian, kita diberikan satu kesan bahwa Tuhan itu menghargai kebebasan manusia. Ketika kita membangun rumah tangga, Tuhan itu serahkan amanat itu kepada kita untuk membangun rumah tangga. Nah, rumah tangga yang bagaimana yang kita bangun, itu Tuhan serahkan kepada kamu. Apakah rumah tangga yang punya rasa surgawi, atau rumah tangga yang punya rasa neraka, saudara? Itu Tuhan serahkan kepada kita. Nah, saya percaya saudara, setiap kita pasti ingin punya rumah tangga yang bahagia. Punya rumah tangga yang punya rasa surgawi. Apa betul saudara? Amin? Ya, pasti saudara. Maka saudara, pagi ini kita melihat karena Paulus melalui pembacaan yang tadi kita lakukan tuh Efesus pasal 5 ayat 20 sampai 6 ayat 4. Paulus memberikan 4 tantangan, 4 pedoman atau 4 nilai bersama yang harus ditaati oleh semua anggota keluarga jika mereka ingin punya rumah tangga yang bahagia, saudara. Nah, tantangan yang pertama, saudara, ini mutlak harus. Keluarga harus senantiasa bersyukur. Nah, ada ayat di bawahnya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Nah, mari kita membahas satu persatu, saudara. Mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Apa maksudnya? Saudara-saudara, orang Kristen mengucap syukur lebih dari sekedar perasaan senang, saudara. Kita bersyukur bukan pada saat baik saja. Pada saat yang tidak baik pun kita harus bersyukur, saudara. Pada saat kita cuan gede, bersyukur. Pada saat kita cuan titik-titik, tetap harus bersyukur, saudara. Lalu dikatakan, senantiasa. Senantiasa itu berarti, saudara, atas segala situasi, saudara. Baik situasi baik, situasi cukupan, situasi kurang sekali, harus bersyukur, saudara. Kenapa kita harus bersyukur? Karena sebagai orang percaya, saudara, kita yakin kasih dan kuasa Allah itu mampu memelihara kita, saudara. Allah tidak pernah akan meninggalkan kita sedetik pun, saudara.
Apa yang dia janjikan, pemeliharaannya, kasihnya itu tetap berlaku atas hidup kita. Maka kita harus bersyukur di dalam keadaan apapun juga. Amin, saudara-saudara. Ini firman Tuhan kepada kita. Lalu kemudian dikatakan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Kenapa mengucap syukur itu harus di dalam nama Tuhan Yesus? Karena pertama, karena Tuhan Yesus itu adalah pengantara kita kepada Bapa, saudara. Dan kita juga jangan lupa soal Tuhan Yesus itu sudah menebus, sudah mengampuni, sudah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus ini adalah kepala keluarga kita, saudara. Maka, saudara-saudara, karena Kristuslah dan hanya dalam namanya kita bersyukur, saudara. Tapi syukur kita, saudaraku yang terkasih, itu punya sasaran akhir. Sasarannya akhirnya itu apa? Yaitu Allah sendiri. Yaitu apa? Supaya nama Allah dipermuliakan. Jadi kita bersyukur melalui Tuhan Yesus. Tujuan akhir adalah supaya nama Allah dimuliakan. Kalau rumah tangga kita banyak bertengkar, rumah tangga kita banyak sungut-sungut, saudara. Sekali lagi, saudara, orang percaya, kalau orang non-Kristen lihat rumah tangga kita, mereka akan muak, saudara. Ya. Tapi kalau rumah tangga kita penuh dengan rasa syukur, mereka juga akan ikut diberkati. Saudara yang terkasih, saya mau cerita tentang seorang pemain bola basket profesional, ya, yang disebut NBA, ya, satu liga profesional di Amerika yang disebut NBA. Nah, orang ini bernama Stephen Curry, saudara. Saudara, Stephen Curry ini, saudara, ternyata dia ini kurang memenuhi persyaratan soal tinggi badan, ya. Karena pemain NBA itu rata-rata tinggi itu 2 meter, paling rendah itu 2 meter. Ada yang sampai 2,3 meter. Seperti Shaquille O'Neal, ya, itu hampir 2,4. Saya bayangkan kalau pesan ranjang di Indonesia enggak ada yang bisa, saudara, ya. Tidurnya kakinya itu pasti itu yang kewer-kewer, saudara, ya. Enggak ada. Kalau masuk pintu gereja ini pasti dia harus nunduk, saudara, ya. Ya. Tinggi sekali, saudara. Nah, ini dia cuma 1,8 lebih sedikit, saudara, ya. Oleh sebab itu, apa yang terjadi, saudara? Sejak dia masih remaja, ya, dia melamar scholarship untuk basket itu ditolak, ya, di mana-mana ditolak. Kecuali ada satu college namanya Davidson, saudara, satu sekolah kecil yang tidak pernah terdengar di Amerika menerima dia, saudara, ya. Nah, saudara, kemudian Stephen Curry ini juga dia punya fisik ini kurang bagus, ya. Tak tahu kurang gizi atau apa, saudara. Setiap kali latihan tuh pasti cedera, saudara. Enggak cedera pinggul, cedera otot, tertarik atau apa. Sehingga kadang-kadang dia berpikir, wah, sudah karir NBA saya sudah berakhir. Tapi pada saat dia sudah putus asa, saudara, ada Tuhan yang berkata, "Don't worry my son, saya sedang membentuk kamu. Ya, saya sedang membentuk kamu. Just go ahead," dia bilang, ya. Nah, saudara, karena dorongan Tuhan ini, mulai tahun, dia mulai bermain basket, saudara. Dan ternyata dia berhasil membawa klubnya yang Golden State Warrior itu, saudara, itu menjadi 4 kali juara nasional, saudara. 4 kali. Dan dia sendiri pernah mendapat gelar MVP, saudara, 2 kali. Dan MVP ini bukan main-main, saudara. Suaranya tidak terbelah, ya, seperti Ronaldo dan Messi, ya, untuk mendapatkan bola emas itu, ya. Mungkin separuh atau 3/4 bela Messi, 1/4 bela Ronaldo. Ini suara bulat, saudara, itu diberikan kepadanya. Nah, sebetulnya apa sih kelebihan dari Stephen Curry ini, saudara? Kelebihan Stephen Curry itu tidak dimiliki pemain lain-lain.
Yaitu apa? Dia jago nulup 3 poin, saudara. Kadang-kadang setengah lapangan itu dia bisa tulup tuh masuk loh, saudara ya. Dan selama karirnya dia berhasil memasukkan 2.450 kali ya, bola masuk 3 angka, saudara. Coba bayangkan hebatnya enggak, saudara. Dan tidak pernah ada yang bisa menandingi dia, saudara. Terus dia punya satu semboyan bermain basket itu apa? I play with joy because God gave me joy, bilang. Saya bermain dengan sukacita tanpa tekanan karena Tuhan memberikan saya sukacita, saudara. Saudara, betapa indah ya kalau kita hidup sebagai orang Kristen, Allah memberikan kita sukacita, saudara. Di dalam waktu kurang kita bisa memuji Tuhan, waktu kita kelimpahan kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan inilah rahasianya, saudara ya. Hidup bersyukur dan keluarga yang bahagia, saudara ya. Nah, saudara, ini pertama. Yang kedua ya. Yang kedua, apa tantangannya untuk membangun keluarga yang bahagia? Yaitu keluarga harus saling menghormati. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saudara-saudaraku yang terkasih, ungkapan merendahkan diri itu artinya apa? Kita secara sukarela menundukkan diri kita. Apakah itu kepada orang tua kita? Apakah itu kepada pasangan kita, saudara? Karena apa, saudara? Karena kita mengasihi Kristus. Waktu kita menundukkan diri, saudara, kita akan menunjukkan suatu sikap, ya. Sikap itu gimana? Sikap kita berusaha mendahulukan orang lain. Sikap apa? Sikap tidak ngotot dengan kehendak diri, saudara. Sikap apa? Rela mendengar, rela mengalah. Di gereja ya, saya sudah pengalaman 40 tahun, saudara. Kalau kita ketemu majelis, ketemu pengurus, ketemu jemaat, kalau sudah ngomong gini, pokoknya, saudara, wah celaka, saudara. Pokoknya saya, pokoknya gini, pokoknya gini. Kalau udah ngomong-ngomong, pokoknya, waduh, kita pendeta sudah pusing, saudara itu ya. Yang ngomong tuh bisa yang justru ada ujian itu yang fungsinya ake itu, saudara. Pokoknya saya mau begini, pokoknya saya begini. Nggak mau ngalah, saudara. Titik pun nggak mau ngalah. Bahkan kadang-kadang di gereja, saudara ya, dia bilang gini, pokoknya Chuan Taurun itu harus keluar. Kalau Chuan Taurun nggak keluar, saya yang keluar. Wah, maka majelis mulai mengadakan kalkulasi, saudara. Ini kalau hamba Tuhan stay di sini, kira-kira keuntungannya apa itu ya? Kalau ini keluar, pasti financial turun ya. Lalu majelis dekati Chuan Taurun tipu jia, Chuan Taurun ya, tipu sih. Karena bos ini minta kamu keluar, kalau dia keluar soro, kamu keluar nanti Tuhan carikan ladang yang lebih baik ya, Chuan Taurun. Wah, saudara, terpaksa apa? Pasang keluar. Nah, saudara, kalau diam keluarga, suami bilang pokoknya, istri bilang tidak, pokoknya saya. Mertua bilang pokoknya, saudara. Wah, saudara lebih baik tinggal di soto rumah, saudara ya. Karena apa? Sangat menyedihkan. Nah, saudara, kenapa kita menghormati satu sama lain? Karena saudara, kita takut akan Kristus Yesus. Penundukan diri dalam keluarga bukan karena ada anggota keluarga yang lebih superior, sehingga kita lalu menghormati dia. Wah, kita harus menghormati karena dia cuannya paling akeh, dia bilang ya. Dia kalau ada di rumah, dia bisa beli ini, beli itu, saudara. Wah, kita harus hormati dia, saudara ya. Saya seringkali, saudara, merasa jengkel gitu ya. Kalau ada keluarga jemaat kami yang meninggal, sudah dibaptis, saudara. Dia punya anak 4, saudara. Dan ternyata
anak yang tidak percaya Tuhan itu sudah agama lain. Dia bilang gini sama keluarganya. Pada keluarga yang lain 3 Kristen, 1 tok yang belum percaya. Yang tidak percaya justru yang paling kaya. Saudara. Pokoknya kalau mama mau ditangani baik, ikut agama saya. Kalau enggak, kalian yang ngurus. Lah yang ketiga itu boleh saudara itu ya. Ya apa ini ya? Ya wis sakarepmu wis. Yang penting mama sudah percaya kok, ya pasti sudah masuk surga. Saya bilang, aduh kalian kok begini sih. Kalau memang kalian kurang uang, gereja bisa bantu. Peti mati tidak ada, gereja bisa bantu. Tapi dia bilang, ini yang paling punya uang. Dia bilang, what dia bilang. Saudara-saudara, di dalam Kristus, kita saling merendahkan diri. Bukan karena orang itu punya uang lebih banyak, bukan. Bukan karena dia lebih hebat, bukan. Tapi karena kita terlebih dulu, saudara ya. Kita mengasihi Kristus Yesus. Kita menghormati Kristus, kita taat kepada Kristus, maka kita melakukan ini. Saudaraku yang terkasih, saya senang ya dengan keluarga Billy Graham. Beliau ini sudah meninggal dunia. Pada waktu dia meninggal, usianya 99 tahun. Ya, 99 tahun. Nah, ini keluarga ini luar biasa, saudara ya. Dan saya coba membandingkan keluarga ini Billy Graham dengan tokoh-tokoh di Alkitab, saudara ya. Saya rasa tidak ada, saudara, yang sehebat Billy Graham. Kecuali Ayub. Kalau saudara temukan mana tokoh Alkitab yang keluarganya sebaik Billy Graham, kasih tahu sama saya, saudara ya. Nanti tak ajak makan, saudara itu ya. Saya sudah cari dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, tidak ono, saudara ya. Bagaimana dibandingkan dengan Daud? Waduh, Daud istrinya keleleran, saudara itu ya. Salomo bagaimana? Podohai, saudara. Ada ayah, ada anak, saudara itu ya. Medeni, saudara itu ya. Tapi ini Billy Graham ini luar biasa, saudara ya. Kenapa? Karena Billy Graham ini punya istri namanya Ruth. Dan mereka punya 5 anak ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Keluarga ini betul-betul saling merendahkan diri, saudara ya. Nah, misalnya kita melihat Billy Graham ya. Billy Graham memuji istrinya. Dia bilang begini, selama ini saya bisa menjadi pembicara internasional ya. Berbicara kepada miliaran manusia, saudara. Itu semua ya tidak mungkin terjadi tanpa peran istri saya, dibilang itu ya. Ruth adalah tiang doa dan penopangku, dia berkata. Aku berkhotbah di panggung dunia, tapi Ruth menjaga api iman dalam hati saya di rumah. Artinya apa? Waktu saya berkhotbah di mimbar, saudara, istri saya yang berdoa bagi saya, saudara ya, sehingga saya tetap bisa berkobar-kobar. Wah, punya istri gitu, nggak rugi, saudara, itu sungguhan itu ya. Hebat, saudara. Itu saya kagumi, saudara ya. Nah, bagaimana dengan Ruth sendiri, istri Billy Graham itu, saudara? Saudara, Ruth itu seorang yang sangat rendah hati, seorang yang beriman sekali dia. Dia pernah ngomong begini ya, pekerjaanku bukan menjadi terkenal, tapi menjadi setia. Ya. Saya ingin dikenal sebagai orang setia daripada orang yang terkenal, dibilang. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika suaminya pergi melayani Tuhan, 3 bulan keliling dunia, saudara. Ia sama 5 anaknya berdoa, saudara, hidup disiplin. Dan dia mengajarkan anaknya apa? Kamu anak 5 ya harus hormat sama papa. Harus sayang sama papa. Karena papa ini melayani Tuhan. Ya. Jadi dari kecil itu sudah ditanamkan rasa hormat kepada sang ayah, saudara ya. Nah, saudara, bagaimana dengan anak-anak yang lain? Yang jelas saya baca, saudara, Ruth dan Billy ini, saudara, Billy Graham ini sudah menerapkan satu disiplin yang tinggi dalam keluarga. Tapi saudara, pelaksanaan disiplin itu penuh dengan kasih, saudara ya. Sehingga apa? Satu kali Anne Graham Lotz ya, dia seorang pembicara yang hebat di Amerika, saudara. Ketika yang ditanya, apakah kamu mau meneruskan karir papamu? Dia bilang, enggak. Dia bilang, aku bukan Billy Graham kedua, bukan. Aku hanya seorang anak Tuhan yang ingin taat kepada Tuhan saja, dibilang.
Terus Franklin Graham itu putra daripada Billy Graham. Satu waktu dia pernah memberontak kepada Tuhan, jadi anak nakal, saudara ya. Tapi kemudian dia bertobat. Sebab apa? Karena pendekatan papanya bagus sekali ya. Papanya tidak pernah menggunakan kata-kata yang sifatnya saudara menghakimi dia. Kata-kata yang saudara membuat dia itu menjadi rasa bersalah. Enggak. Papa itu selalu mendekati dengan kasih ya. Dengan kerendahan hati. Sehingga anak itu satu hari bertobat saudara. Dan dia sekarang menjadi hamba Tuhan. Meneruskan Billy Graham yang ada. Jadi kita melihat di sini. Kalau kita mau mempunyai keluarga yang bahagia. Tantangan yang pertama adalah. Di dalam situasi apapun kita harus belajar mengucap syukur. Amin saudara-saudara. Lalu kedua saudara. Sesulit apapun. Di dalam keluarga kita harus belajar saling menundukkan diri. Saling menghormati. Papa, mama saling menghormati. Papa, mama harus menghormati anak-anak juga, saudara. Nah, itu prinsip yang kedua. Sekarang prinsip yang ketiga, saudara. Relasi suami dan istri atas dasar kasih. Saudara, di dalam Efesus pasal 5 ayat 22-23 dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Lalu kepada suami, Paulus menulis di dalam pasal 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dan saya mau mengatakan, betul saudara ya. Orang dunia itu suami istri bertengkar sampai medeni loh saudara. Yang suami pakai kemucing, ya. Istri pakai sapu, ya. Pukul-pukulan saudara itu ya. Tidak tahu di rumah tangga kalian bagaimana, saudara? Ada ya, yang pakai itu gaya begitu, saudara ya. Saudara, kenapa kok bisa sampai begitu, saudara? Nah, karena suami atau istri tidak betul-betul menerapkan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab itu apa? Saudara, istri itu harus tunduk kepada suami sebagaimana tunduk kepada Tuhan. Satu kali waktu saya ngomong kepada seorang istri yang pintar, saudara ya. Dan memang betul, saudara. Dia sama suaminya buka toko dan toko sekarang maju ya, bukan 1, 2. Saya bilang kamu tuh harus tunduk sama suami. Oh enggak bisa Pak William. Apa enggak bisa? Saya lebih pintar dari suami saya. Nah, kalau saya enggak di toko, wes tutup dibilang itu ya. Karena saya itu suami saya harus tunduk sama saya, bukan saya harus tunduk sama suami. Saya bilang, Bu, keliru Bu. Meskipun ibu ini pinter, hebat. Alkitab yang ngomong, ibu harus tunduk sama suami. Kenapa? Suami ibu itu kepala keluarga. Oh gitu ya, dia bilang ya. Lalu bagaimana? Ya, memang kamu lebih pintar, bagus, dia bilang. Tapi kamu ingat statusmu, Alkitab berkata kamu adalah penolong. Mana lebih kuat? Yang ditolong atau menolong? Yang menolong lebih kuat, saudara ya. Kamu pintar, bagus. Tapi jangan kualek, dibilangnya. Nah, saudara, kalau kamu tunduk sama suami bukan berarti kamu tuh lebih lemah dari istri, dari suamimu. Bukan kamu tuh inferior, bukan. Ya, tapi itu memang kehendak Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau lalu yang kedua, suami harus mengasihi istrinya. Saudara, penundukan diri istri kepada suami dalam Efesus 5 itu dikatakan saudara ya, Paulus mengingatkan bahwa dalam pernikahan suami dan istri bukan lagi dua, tetapi satu. Ya. Artinya apa? Ketika suami mengasihi istrinya, ia sebenarnya mengasihi dirinya sendiri. Karena istri adalah bagian dari kehidupannya. Sebaliknya jika suami menyakiti istri, ia melukai dirinya sendiri. Saudara-saudara saya seringkali kalau diundang tamu makan ya, enak ya saudara ya. Saya selalu bilang gini sama tamu, saya mau pesan makannya untuk istri saya, tapi lu mau bayar lu. Lu apa enggak boleh bayar? Karena ini personal sebenarnya.
Tapi tidak boleh sama jemaat yang undang saya makan, saudara. Karena apa? Karena saya ini kok sudah makan enak di restoran, saya tidak bisa makan dewean toh, saudara. Saya ingat istri saya di rumah tuh. Nah, jadi saya harus bungkus. Ya. Jadi saya sudah terkenal kok pendeta mau ngundang pendeta itu harus siap-siap juga untuk bawa pulang pau. Ya, kalau tidak pau ya saya tidak mau. Saudara. Ya. Selalu begini. Ya. Kenapa? Karena saya sayang sama istri saya. Saudara. Saya ingat dia. Ya, dia sudah berjeripaya membesarkan anak saya. Saya kalau kemana-mana, saudara lihat baju bagus dia. Saya belikan, saudara. Tapi beli 10 potong, tidak ada satu potong yang cocok untuk dia, saudara. Dia kalau pulang itu selalu ngomong gini, aduh lu eman-eman centok. Untuk apa beli ini ya? Aku tidak seneng gitu ya. Tapi aku lihat kok api bagi kamu ya gitu ya. Satu kali waktu saya sekolah di Amerika, saudara. Amerika tuh punya satu kelebihan. Saya kepingin beli tas mahal untuk istri saya, saudara. Setelah saya beli, saya waktu itu liburan pulang ya itu ya. Liburan pulang itu, apa yang terjadi ya? Saya beli, karena saya pulang tidak sampai 1 bulan di Amerika tuh kalau kamu beli barang, kamu harus simpan stok. Ya, kalau sampai 1 bulan, sebelum 1 bulan kamu tidak senang, kamu boleh tukar lagi. Tukar barang atau ambil uang kembali. Jadi saya bawa pulang. Istri, bagus tak ini? Elek. Waduh, sebenarnya. Ya wes, semester depan ya saya belikan lagi ya. Tidak usah. Saya sakno, saya tak beli tas yang lain lagi, yang bermerek lagi. Ulang, senang tak? Tidak sedang untuk ya. Wah, lama-lama saya bilang, barangnya perempuan itu memang angel, saudara itu ya. Ya, memang. Kadang-kadang saya beli makanan yang enak itu ya, sampai di rumah. Dia bilang gini, aduh, leherku sakit, dia bilang. Kasih kamu saja yang makan. Loh, kok segitu sih saya bilang sih. Nah, saudara, meskipun begitu ya, kita tidak boleh putus asa untuk menyenangkan pasangan kita. Amin, saudara. Tidak putus asa. Saya senang ya dengan kehidupan David Beckham ya. Dia adalah pesepak bola Inggris yang pernah main di Spanyol, kemudian pindah ke Amerika, saudara. Saudara, istrinya Victoria ini juga bukan orang main-main loh, orang top loh, saudara ya. Dia model yang top ya, hebat loh, saudara ya. Tapi saudara, Victoria ini sangat tunduk sama suaminya. Kalau suaminya misalnya mau pindah negara karena sepak bola, saudara, dia rela meninggalkan karirnya, saudara. Dia rela, saudara, dia ikuti suaminya. Dan dia bilang sama suaminya, you are the leader of this house. Dia bilang, silakan kamu mau kemana saya turuti, saudara. Nah, kemudian David Beckham, dia di depan umum memuji istrinya. Saya tidak akan menjadi seperti ini tanpa dukungan istri saya, dukungan Victoria, saudara ya. Nah, saudara, hidup berkeluarga ya, kalau suami istri saling mendukung, saling mengerti, itu indah sekali, saudara ya. Sungguh ya, jangan seperti kayak tadi foto suami bawa kemucing, istri bawa sapu, saudara. Tanding, saudara, beronde-ronde, saudara ya. Itu sangat tidak baik. Nah, yang terakhir ya, hubungan orang tua dan anak. Saudara, di dalam Efesus pasal 6 ayat 1-3 berkata begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Lalu Efesus 6 ayat 4, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, anak menghormati ayah atau ibu itu bukan sekedar karena sopan santun, tapi itu adalah perintah Tuhan, itu adalah ketaatan Tuhan. Dan kita harus mengajar anak kita dari kecil. Kamu harus mentaati orang tua ya, ini Tuhan punya perintah ini ya. Nah, saudara, Tuhan menempatkan orang tua sebagai wakilnya untuk apa? Mendidik dan melindungi anak. Supaya apa? Supaya anak taat sama orang tua, taat sama Tuhan. Dan Alkitab berkata, saudara, sikap hormat kepada orang tua itu membawa berkat dan perlindungan.
Seorang anak yang menghormati orang tuanya itu akan diberkati dengan umur panjang, saudara. Akan diberkati kebahagiaan. Sungguh, saudara ya. Saya mengatakan ini, saudara, saya lihat kehidupan Billy Graham lagi. Saudara. Billy Graham itu, saudara, dia sangat menghormati ayah ibunya yang dia dibesarkan di North Carolina, saudara. Dia sangat hormat dia. Dia pernah berkata begini, ya. Iman dan nilai-nilai yang saya pegang selama ini, semua itu karena ajaran dari papa mama saya, dia bilang. Kok bukan karena papa mama saya yang mengajar saya, hari ini tidak ada Billy Graham, saudara. Dan dia sayang sama mama, dan Tuhan berkati Billy Graham. Dia hidup sampai 99 tahun, ya, baru meninggal dunia, saudara. Saudara, luar biasa ya, Tuhan itu baik. Ya. Tapi yang berikutnya, saudara, hendaklah ayah jangan bangkitkan kemarahan dalam hati anak-anaknya. Saudara-saudara, tugas seorang ayah bukan hanya menakut-nakuti anak, tetapi membimbing mereka dengan kasih. Tuhan memberikan tanggung jawab besar kepada ayah untuk menjadi teladan kasih dan kesabaran. Dan yang penting, saudara, melalui kelakuan ayah, anak-anak boleh mengenal Allah. Allah itu bagaimana, saudara? Karakter Allah itu apa? Yaitu cermin dari karakter ayah, saudara. Ya. Oleh sebab itu, seorang papa, seorang mama, saya ingatkan di sini, saudara, jangan sering marah-marah di rumah. Jangan sikap keras sama anak. Jangan memperlakukan anak dengan kasar dan tidak adil. Kenapa? Karena anak itu susah akan merasa tidak dikasihi. Dan mereka akan kehilangan rasa hormat kepada orang tua. Satu kali saya ikut seminar ya, psikologi pembimbingan yang dipimpin oleh seorang pendeta namanya Julianto. Tapi dulu saya pernah hampir buat kesalahan yang sama, saudara, terhadap anak saya, saudara. Waktu itu anak kedua saya mau lahir ya. Nah di kalangan GKA, pendeta itu kurang. Jadi saya itu seringkali diminta ke gereja ini, ke gereja itu untuk pimpin perjamuan kudus. Satu kali, ya ketika istri saya hamil 7 bulan ya, itu majelis GKA Sion Jombang itu minta saya melayani perjamuan kudus. Saya bilang tidak bisa, istri saya mau lahir. Terus terserah Pak William kapan saja boleh. Pak William pilih tanggal kapan saja boleh. Terus saya hitung, kapan ya dokter bilang kamu lahir? Ya, kira-kira bulan 9 tanggal ini. Boleh tidak misalnya, kalau tanggal ini saya mundur 2 minggu, saya menerima pelayanan di Jombang, boleh tidak? Istri bilang, terserah kamu saja. Dia bilang. Saudara, anak kedua saya ini bandel, saudara. Sampai tanggalnya tidak mau lahir-lahir, saudara. Lalu minggu berikutnya, ono kerasa sudah aja. Tidak mau lahir, suster sudah pulang-pulang saya, saudara. Pulang-pulang. Tapi saudara, pada hari saya mau berangkat ke Jombang, istri saya mau melahirkan, saudara. Waduh, ciloko saya bilang. Pak, ini sakit soro. Dan dokter sudah buka beberapa loh Pak. Waduh, ya apa iki yo, saya bilang ini. Terus saya bilang sama mertua saya, Mama tolong ya Maya, nemani Velingnya, dia mau melahirkan. Terus mama saya bilang, mertua saya bilang, mau kemana? Saya mau pelayanan sebentar ya Pak, saya berangkat, saya khotbah, saya mimpin perjamuan, saya cepat-cepat pulang. Ya wes apa tuh berangkat. Tapi heran, justru saya tuh tidak ada di Surabaya, dia lahir, saudara itu ya. Jadi waktu saya sampai di mana itu, di Surabaya itu saya tanya mertua saya, kapan anak saya lahir? Setengah jam yang lalu. Oh, setengah jam yang lalu. Berarti setengah jam yang lalu saya ada di Krian. Ya. Bagaimana? Istri saya ngamuk-ngamuk, elek gitu, mau dikasih nama gitu, ojo, jangan, nak mau, ya wis. Akhirnya, ya wis supaya lebih rohani, tak kasih nama Theophilus William, Theophilus, ya ini api yang Theophilus itu. Tapi anak saya setelah besar ngomong kayak gini, Pak, kok saya disebut Theo tuh Pak? Apa dunia tidak ada nama lain aja Pak, kok sama Theo?
Waduh, serba salah. Kasih Theophilus ya salah. Wah, sudah saudara. Tapi tidak apa-apa saudara ya. Dan ternyata saudara, Theophilus artinya orang yang dikasihi Tuhan. Dan anak saya itu betul-betul diberkati Tuhan. Sekarang dia bisa punya usaha sendiri, buka apa namanya perusahaan saya kayak seperti itu ya. Orang jual beli rumah itu saudara. Namanya DB Real Estate saudara ya. Bisa bersaing sama tempat-tempat yang lain, nama-nama yang lain. Sampai Brighton apa tuh bisa bersaing saudara. Dia punya 5 kantor sekarang saudara. Dari tidak apa-apa sudah punya 5 kantor saudara ya. Nah saudara, sungguh ya tidak gampang jadi orang tua. Ya. Tapi kita harus belajar untuk tulus mengasihi anak kita. Satu kali ya, waktu saya ikut ceramah itu saudara, itu penceramah namanya Pak Julianto itu, dia bilang kalian kalau jadi papa itu jangan menyakiti anak loh. Saya ini waktu kecil nakal, dia bilang. Papa saya itu kalau hukum saya itu gila loh, dia bilang. Saya itu ditangkap, lalu diikatkan di pohon yang penuh dengan serangga merah, dia bilang. Dicokoti, dia bilangnya. Sampai masuk telinga, dia bilang. Tuh, kejamnya papa saya itu, dia bilang tuh. Sampai dia ceramah bilang gitu. I hate my father, dia bilang. Sadis katanya papa saya itu. Kalau saudara diikat di pohon penuh serangga ya apa saudara? Wih, ngeri, dibuka bajunya loh saudara. Baju dibuka, dicokoti. Aduh. Tapi itu belum seberapa saudara. Di Amerika pernah terjadi satu kasus saudara ya. Ada seorang bapak itu, dia pecinta mobil saudara. Di rumahnya ada beberapa mobil yang unik saudara ya. Dia kalau pulang rumah itu, dia tidak ngelap-lap istrinya saudara ya. Tapi lap mobil saya. Mobil yang dilapis saudara. Istri di jalno saudara, dilap saudara. Tapi satu kali, saya tahu apa yang terjadi. Anaknya itu yang masih kecil itu, tidak tahu gimana. Kok mendadak ambil paku ya. Itu mobil anaknya dibret itu loh. Wah, itu saudara. Waktu bapaknya pulang, dia mobil, ada berat, udah teriak, histeris, dia bilang. Dia panggil istrinya, ini siapa yang berat ini? Istri tidak ada berani ngomong, siapa? Apa? Terus istri bilang, ya si kecil itu. Si kecil ketakutan sembunyi di balik pintu, ditarik keluar saudara. Ditempeleng saudara. Lalu tangan taruh di meja, diambil palu itu, ditutuki saudara, kedua tangannya. Sampai hancur kedua tangan itu. Aduh saudara, itu sadis betul saya. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit ya, diobati. Tapi karena hancur, tidak pernah kembali seperti setia kala lagi. Lalu anak yang ngomong sama papa begini, Pak, mobil papa yang saya berat ini bisa diperbaiki mah, bisa seperti dulu lagi. Tapi gimana dengan dua tangan saya yang cacat ini? Siapa yang akan membetulkannya Pak? Terus dia nangis, tiap hari nangis saudara. Bapaknya lihat anaknya nangis saudara. Dia juga sedih saudara. Dia juga nangis. Dan apa yang terjadi? Tak lama kemudian bapak ini menggantung dirinya saudara. Bunuh diri saudara ya. Karena tidak tahan lihat tangisan anaknya. Saudaraku yang terkasih, tidak gampang saudara. Sungguh tidak gampang menjadi orang tua. Juga tidak gampang menjadi anak. Tetapi sekali lagi, Kristus atau Paulus itu sudah memberikan kita satu prinsip, satu tantangan. Kalau kita mau bangun rumah tangga yang rasa surgawi. Pertama, belajar mengucap syukur. Kedua, belajar menundukkan diri satu sama lain. Dan suami harus mengasihi istri dan istri tunduk kepada suami. Dan yang keempat, anak harus taat sama orang tua. Dan orang tua jangan sampai membuat anak itu sakit hati, saudara. Jangan, saudara ya. Semoga Tuhan memberkati jemaat yang di sini. Amin. Mari kita berdoa ya. Tuhan yang ada di surga, suara manusia sudah berhenti ya Tuhan. Tetapi kami percaya suara Roh Kudus yang ada dalam hati kami terus mengiang-ngiang di hati dan pikiran kami. Jikalau hari ini
rumah kami tidak seperti yang digambarkan ya Tuhan. Kami sama istri sering cekcok ya Tuhan, karena kami tidak menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Ampuni kami ya Tuhan, kasihani kami ya Tuhan. Jikalau selama ini kami terus mengeluh ini, mengeluh itu, karena ada keadaan yang tidak menyenangkan, sehingga membuat suasana rumah tidak enak sekali. Tuhan, ampunkan sifat-sifat kami ini. Kasihani kami Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah memberikan kami anak, ajar kami ya Tuhan, supaya kami juga mengasihi anak kami dengan ketulusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga mau berdoa bagi gereja ini. Kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang beribadah pagi ini atau tadi pagi, atau yang ada di rumah ya Tuhan, atau Elion secara keseluruhan. Tuhan, kami tahu gereja ini punya semangat untuk planting church yang bagus sekali Tuhan. Mereka buka gereja di mana-mana. Tuhan berkati setiap mereka membuka pos PI baru. Tuhan kirimkan orang-orang untuk datang beribadah di sana. Doakan untuk kesehatan para hamba Tuhan. Doakan untuk kesehatan para majelis. Supaya ya Tuhan, mereka bisa bekerja sama dengan baik. Kami mendoakan jemaat kami, mungkin saat ini ada yang sakit ya Tuhan. Mungkin yang berobat ke luar negeri, operasi ini atau itu. Atau yang dalam negeri juga operasi ini dan itu. Atau yang ada di rumah ya Tuhan. Tuhan, Engkau akan mengunjungi mereka satu persatu. Engkau akan menghibur hati mereka. Jikalau ada yang berduka dan sedih, Tuhan tolong. Jikalau ada yang bergumul dengan financial, karena bisnis yang sulit ya Tuhan. Tuhan tolonglah ya Tuhan, agar mereka betul-betul belajar untuk bagaimana bisa survive. Tuhan berkati usaha mereka. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan menempatkan kami satu negara yang kaya dengan alam, kaya dengan ini dan itu ya Tuhan. Tapi sayang kami kurang mempunyai pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang betul-betul mau berjuang bagi rakyat ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolonglah bagi pemimpin bangsa kami yang saat ini sedang memerintah, diberikan hati yang takut akan Tuhan, diberikan kejujuran ya Tuhan, sehingga mereka tidak akan mengambil uang negara untuk keperluan-keperluan yang tidak pada tempatnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah seluruh doa kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengiklarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan orang-orang percaya di seluruh permukaan bumi sepanjang zaman. Mari kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kadek langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan tubuh. Amin. Terima kasih atas firman yang dibawakan oleh Pendeta William Lim. Mari kita akan meresponi firman Tuhan dan kita akan mempersiapkan persembahan. Petugas persembahan bisa mempersiapkan diri. Kita akan pujikan pujian pemulihan keluarga. Ini
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas ibadah yang Tuhan sudah adakan di tempat ini. Kami bersyukur juga Tuhan atas segala berkat-Mu selama 1 minggu ini. Kami kembali datang di hadirat-Mu, kami serahkan untuk persembahan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati tangan-tangan kami yang sudah memberi ataupun kami yang belum bisa memberi. Kiranya segala sesuatunya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk siap pengurus yang nanti akan mengelolanya. Kiranya uang-uang ini boleh digunakan untuk perluas kerajaan-Mu saja di tempat ini. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi dan doa berkat oleh hambanya Pendeta William Lim. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah Tritunggal dan menerima berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang percaya mengatakan amin.